Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah karma baik yang akan segera kamu dapatkan di hari esok ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana karma baik yang akan kamu terima dari semesta di hari esok. Ataupun mungkin ini sudah terjadi ya. Jadi kalian tidak usah takut, tidak usah ragu berbuat baik. Walaupun mungkin balasannya tidak sesuai ya. Tetapi ingat, ke depan kamu pasti akan mendapatkan karma baik dari yang lainnya ya, atau perbuatan baikmu pasti akan membuahkan atau kamu akan diberikan kebaikan pula di hari esok ya. Queen of Wands ini kesabaran ya. Saya merasakan di sini ada beberapa yang sabar sekali. Wah, ini sabar sekali, berarti sabarnya tuh sudah ya ada beberapa yang ingin mempunyai anak tapi belum ada ya. Ada yang ingin bekerja jadi PNS, sudah honorer lama ya, tapi belum diangkat-angkat ya sebagai PNS ya, atau P3K ya, atau apa ya bahasanya seperti gitu. Pokoknya honorer untuk jadi pegawai tetap gitu ya. Ada pula yang sabar karena pasangannya pergi, tidak bertanggung jawab. Ini bicara kesabaran ya. Jadi death ya, yang lama, yang gelap akan mati dan akan ada pencerahan di hari esok. Jangan takut ya. Kalaupun mungkin kondisinya sekarang kamu ditinggalkan ya, ini ada dua, dia akan balik dengan versi terbarunya, ataupun kalau dia tidak balik, kamu akan bahagia sendiri. Ataupun kalau seandainya kamu sudah bercerai, akan ada orang yang datang membahagiakanmu, entah pasangan ataupun mungkin orang-orang di sekeliling kamu. Ini bicara tentang pasangan, dimana pasangan bukan berarti kita bahagia dengan pasangan gitu, tetapi dikelilingi dengan orang-orang yang akan membuatmu bahagia. Bahkan mungkin kamu akan membuat dirimu bahagia sendiri dengan dirimu walaupun dalam kesendirian. Bicara tentang penantian anak ya, mungkin kamu merasa bahwa wah, saya sudah capek ya berobat sana sini. Orang-orang juga kadang-kadang tanya, saya agak-agak tersinggung. Mertua sudah gimana, suami sudah gimana gitu ya, sudah perlakuannya beda. Ini lebih ke wanita ya. Penantianmu di sini saya lihat mungkin ke depan kamu akan mendapatkan, ada beberapa yang mendapatkan momongan ataupun berusaha untuk bisa mengambil anak angkat dari keluarga ataupun panti asuhan ya. Ada beberapa yang saya merasakan di sini energi bayi tabung, tetapi kalau bayi tabung nggak terlalu ya, lebih ke mungkin mengangkat anak dari saudara. Dan kalaupun saya lihat di sini pekerjaan ya, saya merasakan energinya kamu akan mendapatkan, artinya gini, kamu tidak akan memilih-milih lagi pekerjaan ya. Yang penting kamu oke, saya berserah aja.
toh saya dapat gaji, syukur ya. Tidak diangkat jadi pegawai negeri pun ya nggak apa-apa. Yang penting ya sekarang bisa menerima aja dan bekerja dengan tulus, ikhlas ya. Yang penting masih bisa dapat gaji tiap bulan gitu. Walaupun mungkin ya hanya kontrak. Dan saya lihat di sini ada beberapa yang saya lihat kalau bicara tentang pasangan ya, kamu sudah lebih memutuskan untuk menjadi pribadi yang mengikhlaskan kalau memang dia sudah tidak mau kembali lagi, dan mengizinkan orang-orang baru yang datang. Jadi kalau mau dibilang karma baiknya, kamu lebih dewasa ya, kamu akan dikelilingi dengan orang yang baik ya, karena mungkin selama ini kamu disia-siakan, kamu merasa tidak nyaman ya. Kamu akan jauh lebih menyayangi dirimu ya, ada pelajaran-pelajaran yang berharga di sini. Dan karma baiknya ya kamu dipenuhi rezeki. Rezeki ini apa? Yang tadi saya bilang ya, anak, orang-orang terkasih datang membahagiakanmu. Dan bahkan kamu punya rezeki sendiri, kamu bahagiakan dirimu, yang mana selama ini kamu mengabaikannya. Dari sisi kesehatan juga bagus ya, karena kamu tidak mau mempersulit orang dan tidak mau dipersulit. Ini karma baiknya, kesehatan kamu ke depan baik. Kalau kamu sekarang lagi sakit-sakitan, ke depan akan jauh lebih baik ya. Kenapa? Karena kamu tadi melepaskan ikatan ataupun beban yang mana merenggut dirimu, merenggut nyawamu ya. Nyawa ini artinya kesehatan ya, karena menyangkut hidup ya, atau pikiran, bahkan karir. Nah ini, jadi kamu mengikhlaskan semuanya kepada semesta dan akhirnya semesta memberikan kesembuhan ya, baik fisik dan mental. Ini lebih banyak juga ke sakit fisik, karena penyakit pertama dari mental akhirnya ke fisik ya, sakit fisik. Di sini ada Seven of Pentacles ya. Kamu banyak ke depan akan saya lihat di sini ada beberapa yang bersedekah ya, tapi belum kok saya belum dikasih ya. Saya lihat ke depan akan banyak rezeki ya dari sedekahmu. Ada yang bilang ke saya, Kak Ica, saya kemarin bersedekah, saya kasih orang makanan, besok semoga saya dapat duit ya. Oh nggak bisa begitu sayangku ya. Kalau kita bicara hukum alam semesta, ataupun kalau mau dibilang hukum Tuhan, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu tabur makanan, kamu akan mendapatkan makanan. Ataupun mungkin kalau dibilang kamu tidak akan kelaparan. Tetapi kalau kamu bersedekah duit, ya mungkin ke depan kamu akan mendapatkan duit dengan cara mungkin kamu kerja, omsetmu lancar, uangnya banyak, untungnya besar. Nah itu. Jadi kamu tabur apa, tumbuhnya apa, kamu panennya apa. Nah itu. Jadi jangan berharap saya kasih orang makanan Kak Ica, jadi besok saya dapat duit. Ya. Jadi kalau kamu bersedekah makanan, kamu jangan khawatir, kamu ke depan itu nggak akan kelaparan. Pasti aja ada makanan. Entah mungkin kamu menanam ya, tiba-tiba kamu punya hasil panen berlimpah, kamu bisa makan. Ya, walaupun mungkin kondisinya, saya nggak pernah dikasih makan orang kok Kak Ica. Saya kasih makan orang, tapi orang nggak pernah kasih makan saya. Tetapi ya kamu nggak akan kelaparan, intinya gitu. Nggak usah mau tahu orang mau kasih makanan kek apa kek ya, yang penting yang pastinya kamu gak akan kelaparan ya. Kalau kamu bersedekah uang, jaminkan kamu akan mendapatkan uang juga, entah dalam apapun, dalam keuntungan, gaji, tunjangan, bonus, usaha atau apapun ya. Jadi seperti gitu. Kamu memberikan cinta kasih, kamu akan mendapatkan cinta kasih. Itu yang tadi saya bilang ya, walaupun sendiri pun kamu bahagia. Jadi jangan berpikir, oh saya sudah kasih cinta kasih sama dia, besok kamu harus balik ke saya ya, kasih cinta kasih ke saya ya. Wah itu namanya bisnis. Kalau dia barter, ada keuntungan gitu kan. Jadi apa yang saya kasih besok kamu kasih saya ya. Berarti kan ada, tapi kalau kita bicara tentang ikhlas ya, kita bicara karma baik, itu berarti yang ada keikhlasannya gitu. Ya, saya lihat di sini penyakit kamu akan sembuh, uang juga lumayan. Jadi kamu sekarang berpikir ya, kemarin tuh saya kasih orang itu apa gitu, saya bersedekah apa gitu. Ya, jangan bilang oh Kak Ica kemarin bilang nanti saya dapat uang, saya dapat ini, saya enggak. Lihat dulu dari dirimu, berkaca dulu gitu. Ya, karena ini umum ya. Karena ini general, energi umum, jadi saya baca, kamu menyesuaikan saja. Ya, kalau kamu kemarin bersedekah, ya, jangan takut, ke depan kamu akan mendapatkan karma baik. Seperti gitu.
Ya, berikutnya kita lihat, wow, di sini ada Page of Sword ya. Cita-citamu ke depan akan up ya. Saya lihat di sini karma baiknya, mungkin kondisinya kamu pernah membantu orang ya, akhirnya kamu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Artinya gini, contohnya kamu membantu sahabatmu, entah dia punya masalah apa, mungkin dalam hal pekerjaan, ataupun kalau kamu masih studi, berarti kamu membantu dia dalam hal tugas. Kamu pada saat sekarang mungkin kamu ke depan akan dalam tanda kutip, kalau kamu sudah lulus ya, kamu akan mendapatkan pekerjaan yang baik, ataupun mungkin kondisinya kalau kamu masih studi, nilaimu up, ataupun mungkin kamu dapat beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang yang kamu sukai. Jenjang artinya jenjangmu itu bagus gitu, karirmu itu bagus, melesat gitu. Walaupun mungkin ada kendala-kendala ya, tetapi bisa ditempatkan di posisi yang bagus. Ataupun yang tadi, kamu bersaing dan kamu lolos dari banyak orang yang mendaftar gitu. Entah kamu masuk perguruan tinggi favorit kamu, ataupun mungkin tempat kerja yang tadi saya bilang, kalau seandainya kamu sudah bekerja ya, kamu mendapatkan di pekerjaan di tempat yang bagus, ataupun mungkin posisi atau jabatan yang bagus. Karena kamu membantu orang. Cara Tuhan itu, cara semesta itu beda. Mungkin kamu mau bilang, dia harus bantu saya juga, Kak Ica. Enggak. Kalau kamu ikhlas, semesta akan memberikan yang terbaik untuk kamu dengan caranya. Bukan dengan ikut orang itu punya cara. Kalau kamu mau orang itu bantu kamu, kamu bantu dia, dan besok dia harus bantu kamu, ya berarti sama saja itu, ya tadi saya bilang bisnis. Ya. Jadi harus ikhlas di sini. Oke, berikutnya karma baik, Six of Pentacles. Ini bicara keuangan. Ada beberapa yang mungkin kita bicara uang ya, berarti uangnya energinya tinggi ya. Tadi kan saya bilang, kalau kamu bersedekah uang, kamu dapatkan uang. Ini saya lihat ke depan kamu kalau bicara bisnismu lancar. Ya, karena memang ada beberapa juga saya lihat di sini yang bersedekah duit. Ya. Saya lihat juga kesehatan bagus. Kenapa? Karena ya kalau mau dibilang kamu hidup sehat gitu ya. Kenapa saya bilang kesehatan kamu bagus, kamu hidup sehat, tapi kondisinya dengan uang, berarti kamu punya uang ya, kamu beli makanan yang bergizi, kamu kasih mungkin keluargamu, ataupun tetangga, ataupun siapapun ya, dampaknya ke kesehatan kamu. Walaupun mungkin kamu beli dengan duitmu, tapi karena kamu memberikan dengan yang lain, yaitu makanan, berarti kamu ke kesehatan. Nah ini ya, jadi begitu ya. Jadi besok-besok kamu harus pikir, saya mau mendapatkan karma baik, ataupun kalau mau dibilang ke depan saya mau mendapatkan keuangan yang baik, yang bagus, ya berarti kamu harus bersedekah uang. Walaupun mungkin kondisinya kamu, Kak Ica kan kalau makanan itu juga dibeli dengan uang. Iya, tetapi energinya dia mendapatkan makanan. Jadi orang itu kalau mendoakan kamu itu bersyukur, oh saya sudah mendapatkan makanan dari dia. Jadi dia mendoakan kamu makanan, ataupun mungkin ya dia tidak bisa membalas, dia membacakan doa untukmu untuk diberikan kesehatan. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, karma baiknya. Kesehatan kamu bagus ya, mungkin kamu sekarang lagi sakit, ataupun mungkin kondisinya lagi ada beberapa yang mungkin kondisinya ditipu ya. Bicara juga tentang kekecewaan di sini, mungkin kamu sudah ada beberapa, bukan ditipu tapi dimanfaatkan ya, uang kamu balik kok, jangan takut ya. Contohnya, saya sudah bantu dia, ternyata dia nipu saya, uang kamu balik. Kalau kamu bicara duit ya, uang kamu balik berkali lipat lagi. Macam contoh ya, kamu bantu dia 10 juta, dia lari, dia hilang, dia nggak balik, nggak tahu kemana, entah jejak, nggak ada jejak gitu. Kamu punya tabungan sekarang 20 juta, dia malah morat-marit, banyak hutang di sana sini, bahkan sakit. Ini bicara tentang hutang piutang yang menipu ya. Ataupun kamu dimanfaatkan, wah dulu saya jaya, saya belikan ini, belikan itu, saya hidupi semua, pada saat saya jatuh mereka pergi meninggalkanku. Ya sudah, gak apa-apa. Kamu kasih mereka makan, mereka saat ini kelaparan. Ya, jadi jangan takut. Jadi kalau kita makan keringatnya orang, kita harus ingat, jangan lupa. Bisa-bisa kita kualat. Apalagi keringat orang baik baru kita lupakan jasanya. Ya, jadi seperti gitu. Kita harus tahu
siapa kita, siapa diri kita, dan siapa yang membantu kita pada saat kita susah. Ya, karena ada beberapa yang gitu ya, kacang lupa kulit. Ya, akhirnya dia sakit-sakitan atau terlilit hutang. Malah saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya yang terkoneksi dengan dirimu, ada kasus hukum ya. Kasus hukum, entah dia menipu orang lagi yang lainnya di sana. Dia sudah menipumu, bikin kamu susah ya, tapi akhirnya karma buruk dapat dari dia dengan orang lain. Yang mana semesta memberikan teguran bukan dari kamu yang menegurnya, tetapi dengan cara semesta, yaitu orang lain yang lebih untuk bisa menghadapi dia. Nah, ini ada kasus hukum. Ataupun mungkin kondisinya ya, tadi saya bilang dia sakit, ya karena dia sudah ya ibaratkan kacang lupa kulit gitu kan, benalu gitu. Dan ya sakit dan ada beberapa yang dililit hutang. Ataupun mungkin kondisinya morat-marit, bingung, stres. Kalau ada uang pun habis. Nah ini. Oke. Berikutnya di sini karma baik, King of Cups. Saya lihat di sini kedamaian ya. Kamu tuh capek gitu. Masalah terlalu banyak gitu kan selama ini. Saya merasakan energinya karma baik di mana kamu tidak mau mempersulit orang dan tidak mau dipersulit. Kedepan kamu akan jauh lebih baik, lebih damai, lebih tenang. Uang pun datang. Ada beberapa yang saya merasakan di sini di rumah aja berpenghasilan. Sama seperti waktu aku warawiri ke sana. Atau bahkan orang yang warawiri sekarang malah nggak dapat apa-apa. Kamu mendapatkan uang walau di rumah aja. Bahkan ada beberapa yang malah pinjam uang, orang yang kerja pinjam uang ke kamu yang tidak kerja gitu. Maksudnya tidak kerja dalam artian bukan tidak kerja kantoran gitu ya, bukan, tapi di rumah kamu kerja, macam contoh jualan online, jadi konten kreator, terus apa, pokoknya yang di rumah aja kerjanya gitu ya. Ataupun mungkin kamu punya bisnis gitu kan, bisnis kos-kosan atau kontrakan, jadi kamu di rumah aja uang ngalir gitu. Nah ini, sedangkan orang-orang di luar sana yang memanfaatkan kamu, yang membuat kamu, jadi kamu sudah gak mau dengan orang-orang yang terlalu mengejar harta, malah harta yang datang ke kamu. Ya, kenapa? Karena kamu sudah banyak menolong orang di luar sana. Jadi sekarang ini kamu mendapatkan, ada aja rezeki. Ada beberapa seperti itu. Jadi kalau kamu merasa, kok hidup saya ini enak sekali ya saat ini, ya itu karena ada beberapa juga dari leluhurmu atau mungkin orang tuamu atau kakek nenekmu yang berbuat baik, karmanya masuk di kamu. Jadi kita itu harus berbuat baik. Jangan sampai kita mewarisi karma buruk untuk keturunan. Nah ini ada beberapa dari leluhurmu akhirnya berbuat baik dan akhirnya dampaknya ke kamu. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Kamu di rumah aja dapat damai, kedamaian, hidupmu tenang ya, tidak toksik, keluar dari orang-orang yang haus akan validasi, haus akan kekayaan, haus akan uang, haus akan jabatan ya. Kamu sudah nggak mau seperti gitu. Yang penting saya dapat uang, saya santai, saya happy. Udah. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Karma baik di mana kamu tercukupi dari soal keuangan, soal ketenangan, dan kenyamanan. Nah ini ya, jadi sudah gak mau dengan drama kehidupan yang harus kerja keras baru dapat duit. Jadi kondisinya saya kerja santai-santai aja, uang datang gitu. Banyak sedikitnya disyukuri. Nah ini ya, karena ada energi kesyukuran, akhirnya apa? Uang itu mengalir terus. Ya, mengalir terus datang pada dirimu. Nah ini, jadi jangan takut ya. Sekarang kamu maunya apa gitu. Oh saya mau karma baik. Ya lakukan kebaikan dari sekarang. Karena apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu tabur apa? Nggak mungkin, contoh kamu tabur biji rica, tumbuhnya tomat, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Nah itu logikanya seperti gitu. Kamu tabur uang, kamu bersedekah uang, kamu akan mendapatkan uang. Entah kamu disedekahkan juga, entah dalam bisnis, entah ada keuntungan besar, entah apapun. Mungkin kamu dapat tunjangan, bonus, gaji double, naik jabatan, akhirnya dapat gaji yang tinggi. Nah itu, jangan takut ya. Jadi kalau kamu mau besok mau dapat uang, sedekah uang ya. Jangan kamu sedekah makanan, kamu mau dapatnya uang, nggak ada. Kalau kamu sedekah makanan, ke depan kamu jangan takut, kamu tidak akan kelaparan. Nah itu intinya kan gitu ya. Hukum tabur tuai itu sudah hukum Tuhan. Jadi kalau kamu mau melawan hukum Tuhan ya mau bagaimana lagi, saya juga bingung ya. Terkadang kita salah penafsiran ya. Kita menunggu padahal kita punya pola pikir salah gitu. Kita berbuat baik selalu tertekan. Saya harus sabar, pasti ke depan saya akan mendapat. Nggak bisa.
Kalau kamu besok mendapatkan kesabaran, kalau kamu disiksa terus, besok kamu akan mendapatkan kesehatan. Ya, kalau kamu tersakiti terus, pasti besok kamu akan sehat. Atau mungkin kalau dibilang anak cucumu, kamu mewarisi energi baik, karma baik untuk mereka. Di generasi berikutnya tumbuh sehat. Ataupun kalau ada reinkarnasi, kamu nggak akan sakit-sakitan. Gitu, ya. Jadi seperti gitu, ya. Kita bicara tentang karma, ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang kamu tabur. Gitu. Jadi apa yang kamu tabur saat ini ya siap-siaplah, ke depan kamu akan menerima sesuai dengan atau kamu akan menuai sesuai dengan apa yang kamu tabur di hari ini untuk hari esok. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.